Kalau Bung Karno terus menunggu PPKI, kita bisa kehilangan kesempatan. Ada apa ini Kang Mas? Kok ramai orang? Tapi Bung, Semoga rakyat Indonesia merdeka selamanya. Agustus 1945, dunia berguncang. Ambisi Jepang untuk menguasai Asia Tenggara runtuh seketika saat bom atom Little Boy jatuh di Hiroshima pada 6 Agustus. 3 hari kemudian, Nagasaki menyusul. Semua hancur lebur. Di Indonesia, berita ini menyebar secara sembunyi-sembunyi melalui radio gelap. Sultan Syahrir yang sedang bersama Adam Malik mendengar berita tersebut. The worst news of the defeat of Japan was surrendered unconditionally to the Allies. One of the reasons was the bombing of Hiroshima and Nagasaki on August 6 and 1945 by the Allies. As a result, Japan lost most of its troops and troops. Apa benar yang barusan kita dengar? Kita harus beritahu Bung Karno tentang ini. benar Jair. Kita harus bergerak sebelum sekutu mengambil alih. Setelah mendengar berita tersebut, Sultan Syahrir dan Adam Malik pun bergegas ke rumah Bung Karno. Assalamualaikum. Silakanlah masuk. Ada yang ingin kami sampaikan, Bung. Apa yang ingin kalian sampaikan? Saya dengar Jepang telah menyerah pada sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini kita gunakan untuk membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Saya tidak berhak bertindak sendiri. Itu adalah hak PPKI. Akan janggal jika saya mengucapkan kemerdekaan tanpa adanya PPKI yang saya ketuai. Tapi Bung, Maafkan saya, Jahir. Saya tidak akan melakukan itu karena banyak hal yang harus dipertimbangkan. baiklah jika begitu. Kami izin untuk pamit mengundurkan diri. Terima kasih. Sama-sama. Silakan. Syahrir dan Adam Malik pun pergi dari rumah Bung Karno membawa perasaan yang sangat kecewa. Apa yang mereka dengar dan keraguan yang ditunjukkan oleh Bung Karno. Informasi penting ini kemudian mereka berikan kepada para pemuda yang sedang berdiskusi dan sedang bersama. Kalau Bung Karno terus menunggu PPKI, kita bisa kehilangan kesempatan. Benar, kemerdekaan harus dilakukan secepatnya. Aku sudah berbicara dengan Bung Karno, tetapi dia masih ingin menunggu sidang PPKI. Kita harus mendesak mereka agar segera bertindak. Kalau terlalu lama menunggu PPKI, rakyat bisa menganggap kemerdekaan ini hadiah dari Jepang. Betul itu, kalau perlu malam ini juga. Ya, rakyat sudah siap menunggu kemerdekaan Indonesia. Baik, kita temui Bung Karno sekarang juga. Setelah perbincangan itu, para pemuda bergegas ke rumah Bung Karno. Golongan muda setuju bahwa mereka harus mendesak agar proklamasi segera dilaksanakan secepatnya. Namun, golongan tua tetap menolak dan ingin bertindak lebih hati-hati. Saat mereka tiba di rumah Bung Karno, ternyata golongan tua sedang berkumpul. Bung Karno, keadaan ini tidak boleh disia-siakan. Jepang sudah kalah, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Duduk tenanglah. Saya mengerti dengan semangat kalian semua, tetapi kemerdekaan bukanlah perkara yang mudah. Kami tidak ingin rakyat menjadi korban karena tindakan yang tergesa-gesa. Untuk saat ini, rakyat sudah siap berjuang, Bung. Kami para pemuda siap mempertaruhkan nyawa demi kemerdekaan.
Kami tidak ingin menunggu sidang PPKI, Bung, karena itu buatan Jepang. PKI bisa kita gunakan untuk mempercepat kemerdekaan. Kalau Bung Karno tidak segera memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga, besok akan terjadi pertumpahan darah, Bung. Ini leher saya. Bawa saya ke pojok sana. Penggalah leher saya malam ini juga, jika itu yang kalian mau. Sudahlah, kita semua menginginkan kemerdekaan Indonesia. Jangan sampai sesama anak bangsa saling bertikai. Kalian seharusnya memahami keadaan. Tentara Jepang masih sangat banyak dalam persenjataan. Tetapi kesempatan emas tidak akan datang dua kali. Yang penting sekarang adalah bagaimana kemerdekaan Indonesia harus segera diumumkan atas nama bangsa Indonesia. Saya akan memikirkan jalan yang terbaik untuk bangsa ini. Baiklah, Bung. Kita pergi dulu. Kemudian, para pemuda pergi dari perbincangan tersebut. Dan lagi-lagi, membawa perasaan yang sangat kecewa. Setelah para pemuda pergi, golongan tua masih tetap di tempat. Bagaimana ini? Para pemuda terus-menerus menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita memerlukan waktu untuk mempersiapkan semuanya agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting adalah menghadapi sekutu yang telah berkuasa di negeri ini. Masalah kemerdekaan bisa dibicarakan di sidang PPKI. Lalu, bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagian pula mereka masih muda, pemikiran mereka masih pendek. Kita harus memikirkan ke depannya untuk mempersiapkan lebih matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya akan berantakan? Baiklah, Bung. Semua sudah kita sepakati. Setelah usaha para pemuda telah gagal, lalu para pemuda pun melaksanakan pertemuan. Mereka berdiskusi dan sepakat untuk menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok guna membahas proklamasi. Saudara-saudara, Bung Karno menolak. Segera kita melakukan proklamasi. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus menculik Bung Hatta dan Bung Karno sekarang juga. Lalu kita harus desak mereka untuk melakukan proklamasi. Apa? Culik? Yang benar kalian? Kita harus bawa keduanya ke suatu tempat, lalu kita harus bujuk mereka. Saya setuju. Dengan begitu, Jepang tidak akan bisa memengaruhi mereka. Tapi, kemana kita akan membawa mereka? Bisa kita bawa ke Rengas Dengklok. Untuk urusan tempat dan keamanan, serahkan kepada saya. Nah, kau kebetulan di sini, Subeno. Kita memang berencana untuk menculik Soekarno dan Hatta agar mereka cepat membacakan proklamasi kemerdekaan. Saya sudah mendengar pembicaraan kalian tentang menculik Bung Karno dan Bung Hatta. Iya, bisakah kau memberi jaminan keamanan kepada kami dan membantu untuk mencari tempat bersembunyi untuk mereka? Tentu, saya akan mengamankan kalian semua di sana. Untuk tempat pengamanan, kita akan menggunakan rumah Jiao Kisong. Lokasinya sangat aman dan terpencil. Baiklah, terima kasih, Subeno. Sama-sama. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Bagaimana kalau besok pagi? Apakah kalian setuju? Setuju! Setelah pemuda menyusun strategi untuk menculik Bung Karno dan Bung Hatta agar mereka segera memproklamasikan kemerdekaan, akhirnya para pemuda pun membagi tugas. Ada yang pergi ke rumah Bung Karno dan ada yang pergi ke rumah Bung Hatta untuk mengajak mereka ke Rengas Dengklok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bung, Anda harus ikut dengan kami. Mau dibawa kemana saya ini? Lagi pula, mengapa kita harus pergi? Rengas Dengklok, ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Lagi pula, rakyat akan menyerbu kota. Apa yang Anda bicarakan? Kalau itu memang benar, kita tidak akan bisa melawan tentara Jepang di Jawa. Karena di Jawa tentara Jepang lagi utuh. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Cepatlah, Bung. Waktu kita ini sudah tidak banyak. Baiklah, saya akan ikut. Bung Karno, Bung Karno! Apa ini? Anda harus ikut kami segera ke Rengas Dengklok. Sekarang. Mengapa saya harus ikut dengan kalian? Ini sudah jadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kita harus membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok.
Tak sadarkah kalian saya memiliki anak dan istri yang masih kecil? Terus bagaimana dengan mereka? Ada apa ini Kang Mas? Kok ramai orang? Guntur ketakutan mendengar suara ramai. Mereka akan membawaku dan Hatta ke Dinas Dengklok. Untuk apa? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bu. Lalu bagaimana denganku dan Guntur? Apa kalian akan meninggalkanku? Jika kalian membawaku, kalian juga harus membawa mereka. Baiklah, Bung. Kami akan membawa Anda dan anak istri Anda. Dan kita harus pergi sekarang. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah tiba terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Sesuai rencana, keduanya dibawa ke rumah Jauh Kisong. Saudara, apa yang kalian mau? Sehingga saya dibawa ke sini. Saya ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Duduk kalian. Hatta, ternyata kau sudah di sini duluan. Iya, mereka membawaku. Ternyata mereka membawa Fatma dan Guntur juga. Iya Hatta, benar. Sekarang sebenarnya ada apa ini? Begini Bung, ini saat yang tepat untuk melakukan proklamasi kemerdekaan. Karena Jepang sudah menyerah. Kenapa kau begitu percaya dengan kabar itu, Karni? Jepang akan memerdekakan kita, tapi tidak sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Karena kami para pemuda ingin kemerdekaan atas diri payah kami sendiri. Hilangnya Soekarno dan Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini diketahui oleh Ahmad Subarjo yang ingin menjemput Bung Karno untuk rapat PPKI. Apakah saudara tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf Bung, saya tidak tahu. Katakan kepadaku sekarang di mana keberadaan mereka dan aku akan menjamin keselamatan mereka kembali ke Jakarta. Dan aku akan menjamin kemerdekaan untuk kalian esok hari. Akankah Anda bersumpah tentang itu? Kau bisa percaya padaku, Nak? Baiklah, kita akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Berangkat di Rengas Dengklok. Baiklah, tolong antarkan saya ke sana. Memang ada info penting yang harus saya sampaikan. Baik, kalau seperti itu, mari saya antar, Pak. Tapi mohon merahasiakannya terlebih dahulu. Pasti, Nak. Yusuf Kunto, Chairul Saleh, dan pemuda lainnya mengantarkan Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok. Di tengah perbincangan pemuda yang mendesak Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan, tibalah Ahmad Subarjo di Rengas Dengklok. Ada apa Saleh? Kenapa kau tergesa-gesa seperti itu? Ada Pak Subarjo. Dia memaksa ingin masuk, ingin bertemu Bung Karno. Baiklah, aku akan keluar menemuinya. Bisa kau menemui Soekarno dan Hatta? Untuk apa Anda ingin bertemu mereka, Bung? Rapat PPKI batal karena mereka tidak ada. Jadi saya ingin kembali karena ingin menjemput mereka. Tidak bisa. Anda tidak berhak membawa pulang mereka, Pak. Mengapa? Kalau begitu, izinkan saya menemui mereka terlebih dahulu. Baiklah, mari masuk, Pak. Ada apa, Subarjo? Rapat PPKI batal. Selain itu, saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi berita tersebut benar adanya? Iya benar, Bung. Bukannya saya dan Syahrir sudah memberitahu Anda, Bung? Tapi saya belum percaya, Hatta. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari kita memproklamasikan kemerdekaan sekarang. Benar, Bung. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian semua. Bolehkah saya membawa pulang Bung Karno dan Bung Hatta, Wikana? Tidak. Saya berjanji akan menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya. Apa saya bisa memegang janjimu itu? Tentu saja. Baiklah kalau begitu. Terima kasih. Akhirnya, Subarjo berhasil menjemput Soekarno pada tanggal 16 Agustus 1945. Dan rombongan pun tiba di Jakarta. Sebelumnya, Subarjo, Diah, Saleh, dan Subeno membicarakan bagaimana mereka akan membuat teks proklamasi untuk esok hari. Bagaimana kita membicarakan proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita?
kita butuh tempat untuk membahasnya, Pak. Ya, benar. Tetapi Jepang pasti sudah tidak membolehkan kita karena hari sudah mulai sore. Gimana kita sekarang akan membicarakan itu? Apalagi jika mereka tahu bahwa kita akan membicarakan rencana proklamasi. Saya punya ide. Bagaimana kalau kita meminjam rumah perwira Jepang Laksmana Maeda? Ya, betul. Saya setuju. Mari kita ke sana, Bung. Selamat malam, Bung. Ada apa? Maaf mengganggu waktu Anda. Kami perlu tempat untuk membicarakan kemerdekaan esok hari. Benarkah? Kalau begitu saya turut mendengar kabar benar-benar. Silakan masuk. Saya jamin ruangan Anda akan aman. Saya perlu istirahat dulu. Terima kasih, Pak Perwira. Kemudian, para tokoh bangsa berkumpul di rumah Laksmana Maeda. Bung Karno memanggil Said Melik untuk menulis dan merapikan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Waktu tidak banyak. Saatnya kita menyusun proklamasi. Bukan kalimat pertama berbunyi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Ya, kalimat itu singkat dan jelas. Kalimat itu sudah tepat. Saya akan menulis naskah ini. Saya usul teks ini ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Benar, itu sudah mewakili seluruh rakyat Indonesia. Sesudah proklamasi dibacakan, perjuangan kita belum selesai. Ini sudah selesai. Bagus. Besok semoga menjadi lahirnya bangsa Indonesia. Atas nama bangsa Indonesia, saya menandatangani proklamasi. Semoga rakyat Indonesia merdeka selamanya. Pagi hari, tanggal 17 Agustus 1945, Fatmawati menjahit bendera merah putih dengan bahan seadanya. Rakyat mulai berdatangan dengan gembira ke teras rumah Soekarno. Para tokoh bangsa yang di sana sedang bersiap ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bendera merah putih sudah selesai terjahit. Kami siap mengibarkannya. Untuk Indonesia. Bendera merah putih ini dijahit dengan penuh harapan bangsa Indonesia. Hari ini pasti akan menjadi hari yang sangat bersejarah. Semoga Indonesia benar-benar merdeka. Saya sedang tidak enak badan, tapi proklamasi harus tetap dilaksanakan. Hari ini bangsa Indonesia menentukan nasibnya sendiri. Mari kita ke lapangan sekarang. Rakyat kita sudah menunggu di sana. Mari. Hadirin sekalian, saya mengumpulkan kalian di sini untuk menyaksikan peristiwa penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Hari ini, saya menyatakan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan, kekuasaan, dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, tanggal 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus tahun, bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita ini. Juga di dalam zaman Nibong, usaha kita untuk meraih kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di zaman Nibong ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita mengambil nasib bangsa dan tanah air di tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib di tangan sendiri yang akan berdiri kuat.